datang ke rumah Bapak Sarkawi Hasibu pada sore hari ini. Kita ingin bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Atas nama pengurus lingkungan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak atau keluarga Pak Sarkawi Hasibu yang telah membuka pintu rumah di mereka, juga pintu hati mereka untuk menerima kita bersama-sama di sini memuji memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk kepada cara ibadah, ada beberapa hal yang akan kami informasikan untuk kita yang berhubungan dengan pelayanan di lingkungan Kelawang 4. Khusus untuk penentuan diakon lingkungan Kelawang 4 pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 kita melayani di Gereja Gloria 2 pada pukul 9.30. Mungkin di berita itu tertulis di Gloria 3, tapi kita ada pertukaran sehingga kita mengambil yang pertukaran dengan lingkungan berapa itu? 4 ya. Sekali lagi, penentuan diakon lingkungan keempat kita bertugas pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 di Gloria 2 pada pukul 9.30. Kemudian ibadah-ibadah lingkungan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 kita ada ibadah keluarga di rumah keluarga Ari Kurniawan yang beralamat di Jalan Meranti nomor 8. Dilaksanakan pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore. Diharapkan kehadiran kita semua ambil bagian dalam ibadah dimaksud. Kemudian ibadah rumah tangga berikutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 selepas kita pelayanan di Gloria 2, kita ada ibadah rumah tangga pada pukul 11.30 di rumah keluarga Arius Fernandes. Saya ulangi, pada pukul 11.30 di rumah keluarga Arius Fernandes yang beramat di Jalan Pilau nomor 33B. Diharapkan kehadiran kita semua. Dan berikutnya pada hari Minggu tanggal 10 juga 10 November 2024 kita pada pukul 15 atau jam 3 melanjutkan ibadah rumah tangga juga di rumah keluarga Uberjuni yang beralamat di Jalan Pilau Gang 8 nomor 3, dilaksanakan pukul 3. Saya ulangi, jadi ibadah kita pada Minggu tanggal 10 itu pertama kita melayani di Gereja Gloria 2 pukul 9.30. Kemudian kita lanjutkan ibadah rumah tangga di rumah keluarga Arius Fernandes pukul 11.30. Kemudian pada pukul 3 kita melakukan ibadah rumah tangga di rumah keluarga Uberjuni. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh liturgus Diakon Ediance, kolektan Yaperson Franklin, dan Yakub Andreas. Dan perlu kami informasikan bahwa pendeta pelayanan khusus lingkungan Kelawang 4 yang 2 bulan kemarin berakhir tugas di sini, Ibu sekarang pendeta yang melayani di lingkungan kita yaitu pendeta Edi Suryanto STH untuk 2 bulan ke depan dari November sampai Desember. Berhubungan dengan Natal lingkungan Kelawang 4 ada beberapa informasi yang akan kami informasikan. Terutama kita sudah membentuk panitia perayaan Natal dan sudah
kita peroleh gambaran dana yang akan kita butuhkan untuk perayaan Natal kita tahun ini, yaitu berkisar 50.850.000. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa biaya ini sebenarnya sudah masuk biaya diakonia, karena tahun-tahun sebelumnya biaya diakonia ini tidak kita masukkan di sini. Ya. Jadi nanti sebagai sumber dana kita seperti biasa, pertama adalah dari iuran anggota lingkungan yang setiap anggota dibebankan 300.000 per tahun. Jadi jumlah anggota kita sekitar 76 atau 76 warga atau keluarga. Jadi dikalikan 300.000 itu, kemudian ditambah dari kas lingkungan. Kalau misalnya nanti kas lingkungan kurang mencukupi, ya, maka kita akan atur kembali dana ini yang tadi 50.850 ini kita atur lagi. Tapi saya harapkan, mohon kesediaan, karena di iuran Natal kita itu dari sekian tahun itu saja 300 terus, ya. Kami harapkan kalau bisa disilah sukarelanya, karena ada sedikit kekurangan ini untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dirancang oleh Diakonia. Akan kami bacakan sebagai berikut, karena rencana untuk tahun ini Diakonia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Diakonia. Rencana perayaan Natal kita dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Mungkin waktunya nanti akan kita tentukan kemudian berkisar jam 15 atau jam 19.30. Kemudian rencana Diakonia ini, karena ini memang inti daripada kegiatan Natal kita, ya, karena katanya itu iman itu harus dikerjakan. Kalau iman kita simpan tidak dikerjakan, mati. Oleh karena itu Diakonia tahun ini bergerak, ya. Mari kita dukung bersama. Jadi rencana dari Diakonia ini melakukan kunjungan kasih bingkisan Natal kepada janda, duda, yatim piatu di lingkungan Kelawang 4. Kemudian kunjungan kasih dan bingkisan Natal untuk pendeta purna tugas, ya, emeritus, ada 8 pendeta. Berikutnya kunjungan kasih dan bingkisan Natal untuk anak-anak panti asuhan TK Kaharap, Yayasan Bahtera Sinta, Kuala Kapuas. Dan berikutnya kunjungan kasih dan bingkisan Natal kepada lansia di lingkungan pelayanan Kelawang 4. Berikutnya kunjungan kasih dan bingkisan Natal kepada warga jemaat yang sakit di lingkungan Kelawang 4. Dan kunjungan kasih dan bingkisan Natal ke rumah sakit, ada kunjungan ke rumah sakit. Dan berikutnya kunjungan kasih dan bingkisan Natal ke rutan kelas 2 Kuala Kapuas. Jadi kunjungan-kunjungan ini rencananya kita akan lakukan sebelum pelaksanaan Natal tanggal 7 itu sudah ada jadwal. Jadi akan kita laksanakan sebelumnya. Kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kita dukung bersama. Dan sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami persilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada saudara. 2024. Ibadah keluarga ini juga dilaksanakan bersamaan dengan ibadah SPPER. Dan ada beberapa hal yang
menjadi sukacita dan syukur kepada Tuhan dalam rangka ibadah ini. Pertama, saya lihat Pak Pendeta siap mencatat. Santai aja Pak Pendeta. Iya, santai aja. Ini ringan-ringan saja ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, dan kita juga sebagai pelakunya. Saya katakan sebagai pelaku sejarah politik di 2024. 14 Februari yang lalu, di seantero wilayah Indonesia hiruk pikuk, sebagai pelaku sejarah memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Dan perjuangan itu luar biasa, tetapi kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap suara yang diberikan itu adalah amanah. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul dan harus dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap suara yang diberikan. Kami memang berupaya semaksimal mungkin. Dan kami melakukan itu tidak dilakukan sendiri. Dengan pertolongan dan dukungan teman-teman semua. Dengan dukungan dari istri tercinta. Boleh berdiri? Ini. Karena orang bijak mengatakan tidak akan pernah ada bapak-bapak atau laki-laki yang hebat tanpa didukung oleh perempuan yang bijak. Ada syukur walaupun dibingkai dengan ibadah keluarga, tetapi pada prinsipnya inti dari ibadah ini adalah ucapan syukur atas perjuangan itu yang melahirkan sukses dan sukses. Itu semua sekali lagi yakin dan percaya, bukan karena kuat gagahnya Sarkari Hasibuan. Itu semuanya karena dukungan doa dari istri tercinta, dukungan doa dari keluarga, anak dan keluarga lainnya, dan lebih daripada itu dukungan doa dari seluruh kita semua. Karena satu suara itu adalah, saya yakin itu suara Tuhan. Ada gium lama mengatakan, Pok Populi Pok De. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Berapapun itu. Dan doa saya terakhir, berapapun suara yang saya peroleh untuk membawa kemenangan, itu adalah suara Tuhan. Satu suara itu yang membawa kemenangan, saya yakini itu adalah suara Tuhan. Kita semua, baik secara langsung di bilik suara maupun doa, karena doa itu bisa menembus segala persoalan yang kita hadapi. Begitu pintu itu dibuka oleh Tuhan, tak seorang pun yang bisa menutupnya. Maka langkah kita akan ringan untuk menuju sebuah kesuksesan dan kemenangan. Yang berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kita pelantikan tanggal 19 Agustus, tanggal 21 Agustus, anak tercinta Dr. Yohelio Priawansibu telah sukses menyelesaikan
pendidikannya di spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dan wisuda tanggal 21 Agustus. Sehingga semakin lengkaplah sudah. Lengkaplah sudah. Rasa kebahagiaan dan syukur itu. Berikut hari ini tanggal 3 November. 3 November 1968. 3 November 2024. Itu hari istimewa. Hari istimewa buat Maila. Amun ahok Pak Ketua tuh nah, ya narai istilah kita baut apa ketua. Ayang bebek. Ayang bebek. Tong Pak Ketua tuh nanti juga tuh lucu loh ya. Arek literasi aja membuat kita semakin presgar nah, ya. Di bakasnya usia apa lah. Mantap. Jadi hari istimewa, hari kelahiran istri tercinta 56 tahun tidak terasa. Lansia. Belum masuk lansia. Kami Yohelio Triawan Sibu, Dokter Yohelio Triawan Sibu, spesialis bedah, berulang tahun yang ke-35. Dan ada cucu. Ini beruntun ini. Tanggal 24 Agustus 2024 itu hari ulang tahun ke-6 cucu kami Krisander Dilan Sibu. Dan juga tanggal 14 September 2024 hari ulang tahun ke-4 cucu kami yang kedua Kemili Renata Sibu. Jadi luar biasa, rasa bahagia dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan. Dan inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan juga saya telah melihat Pak Ketua Lingkungan ini, padahal beliau ini kan dalam kondisi yang bukan memprihatinkan, Pak. Ya, kalau di kena beliau ini kan kena ada riwayat jantung. Ya. Pak Ismail Tumon juga sesepuh kami lingkungan ini ada riwayat jantung juga. Dan ada Pak Dito ya. Pak Dito masih dalam Baru keluar dari rumah sakit. kondisi kurang sehat, pemulihan. Dan ini juga ya petugas atau ketua lingkungan ini, jadi kepada Pak Ismail Tumon, Pak Ketua kami yang selalu memberikan inspirasi dan menyemangati pelayanan di lingkungan ini, Pak Dito, kami mohon didoakan supaya ya tetap sehat, kuat, semangat. Karena dengan hadirnya beliau-beliau ini, lingkungan ini menjadi semakin ya mantap. Pada saatnya nanti setelah ibadah ini selesai, keluarga-keluarga kami akan pulang atau balik ke kampung masing-masing. Kami mohon didoakan. Besan kami pulang ke Palangkaraya, dan saudara-saudara kami yang lain ada yang pulang ke Kota Baru, Pujon, dan lain-lain. Mohon didoakan. Sampit, Iya, Sampit, Tumbang Lahang. ya, Tumbang Lahang, banyak lagi. Intinya kembali ke tempat masing-masing. Ya, 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 ya. Iya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kembali kepada seluruh ya warga sidang jemaat yang telah hadir di dalam ibadah ini. Selanjutnya kami serahkan kepada petugas untuk membawa kita di dalam ibadah ini. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama
menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita dan menerima foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama akan mendengarkan paduan suara vokal grup dari Penetua Diaken Lingkungan Pelayanan 4 Kelawak. Dipersilahkan.
Ya Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dan berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas hidup ini dan seluruh berkat Tuhan yang kami alami hingga saat ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1987 akan menyampaikan puji-pujian dengan judul Berkat bagi Keluargaku, dan juga terusus untuk Ibu Dipe yang pada hari ini berusia 56 tahun. Lagu ini kami persembahkan untuk Ibu terkasih beserta keluarga dan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan Alkitab bagi kita pada sore hari ini diambil dari Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan hormat saya minta Bapak Ibu Saudara supaya kita membacanya secara litani atau bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Mohon dengan hormat Bapak Ibu Saudara untuk membacakan ayatnya yang genap. Di bawah perikop Rut
dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tetapi, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya
sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bersama-sama, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita, firman Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh bersyukur karena setiap anugerah dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang tidak henti-hentinya, sehingga kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat keluarga Pasar Kawi Hasid. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang memampukan keluarga di tempat ini boleh merasakan setiap berkat dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti bagi keluarga di tempat ini. Melalui ibadah kita pada saat ini, terlebih-lebih firman Tuhan bagi kita bersama secara khusus, di mana pada sore hari ini ibadah keluarga di tempat ini adalah ibadah syukur. Maka dalam firman Tuhan ini saya mengambil dari kitab Mazmur pasal 117, 118, Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, ungkapan syukur kami nyatakan bagi-Mu. Setiap hal yang boleh kami terima dan kami miliki hanya bersumber daripada Allah, terlebih bagi keluarga di tempat ini, sehingga kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan saat ini pun kami akan mendengarkan sabda kepada firman-Mu. Maka urapi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga firman ini boleh menjadi firman yang hidup. Sendirikan telinga kami ya Tuhan, sehingga firman ini tidak sia-sia dalam setiap pendengaran kami. Sehingga firman ini boleh menjadi firman yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali menghadap tamu yang kudus ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan bagi kami, mengingatkan kami sekalian. Sebagaimana kami adalah kepunyaan dan milik daripada Tuhan, maka kami menjadi pribadi yang senantiasa boleh mengucap syukur. Melewati setiap tindakan perbuatan kami, firman-Mu boleh mengingatkan kami sekalian bahwa apapun yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, setiap hal yang Tuhan beri bagi kami ada hal yang terbaik.
yang senantiasa boleh kami terima, yang senantiasa boleh kami miliki. Tuhan sudah merancangkan segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti melingkupi kami dengan damai, sejahtera, dan kesukacitaan. Maka hari ini firman-Mu bagi kami bersama-sama. Biarlah kami cuma Tuhan boleh melakukan dan mendengarkannya dengan baik. Dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Apapun yang boleh kami terima, kami boleh bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan tiada henti Engkau melingkupi kami dengan hal yang penuh dengan kesukacitaan. Kami menyadari Tuhan, langkah kehidupan kami tiap waktu Tuhan yang atur dan Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tuntun, yang sehingga setiap kami boleh menerima hal yang baik daripada Tuhan. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Manis pahitnya kehidupan boleh kami tetap terima, boleh kami tetap menjalani dengan sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Sehingga iman pengharapan kami tetap teguh, tetap kuat. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang seutuhnya kepunyaan dan milik Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa setiap pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang bagi kami sekalian. Terlebih bagi keluarga Pak Sakawi Hasibu di tempat ini. Kami boleh bersyukur setiap langkah juang kehidupannya Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati. Tuhan yang menyatakan setiap hal yang baik. Tuhan boleh mewujudkan, nyatakan setiap permohonannya, setiap harapan, setiap cita-cita, sehingga ia boleh menerima dengan kasih dan kemurahannya yang tidak terbatas bagi keluarga Pak Sakawi Hasibu di tempat ini. Di mana ya Tuhan, ia boleh dipercayakan kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kapuas periode yang kedua. Dan ia boleh dilantik. Dan saat ini itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang menyatakan ia boleh mengemban setiap tugas tanggung jawab ini. Sehingga setiap hal yang ia lakukan, kerjakan adalah sebagai kepentingan bagi semua orang. Maka hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau menyatakan setiap tugas tanggung jawab dalam kehidupannya Tuhan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Dan harapannya ia boleh wujud nyatakan karena ikut campur tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Tuhan berkati ia, diberkati ia sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Diberkati ia sebagai seorang ayah dalam keluarga. Tuhan nyatakan hikmat, kuasa Roh Kudus, kekuatan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan, umur panjang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terlebih-lebih ia sebagai seorang suami, ia punya tugas tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Tuhan mampukan ia sehingga ia boleh menjadi contoh teladan bagi keluarganya di tempat ini. Baiknya sebagai seorang ayah, terlebih baiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas dalam pekerjaannya. Mampukan ia Tuhan, berikan ia hikmat, kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Sehingga setiap tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan baginya, ia boleh mengemban setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya. Sehingga ia boleh menjadi pribadi yang mau hidup takut akan Tuhan, mau menjadi pribadi yang mau menyatakan hidup dan kehidupannya hanya dalam pertolongan dan kasih Tuhan semata-mata. Kami juga boleh bersyukur dalam kehidupan keluarga Pak Sakawi di tempat ini. Ia boleh didampingi seorang istri yang penuh cinta kasih, yang penuh senantiasa perhatian, yaitu Ibu Nipe Tuhan. Kami bersyukur secara khusus pada saat ini karena kemurahan Tuhan juga yang memberkati Ibu Nipe. Ia boleh menikmati usia yang ke-56 tahun tepat hari ini Tuhan,
tanggal 3 November 2024. Ya boleh ditambahkan usia yang ke-56 tahun. Terima kasih Tuhan. Pernyataanmu yang begitu luar biasa bagi Ibu Dite di tempat ini. Ya sebagai seorang istri, ya sebagai seorang ibu, Tuhan nyatakan hikmat kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Ia boleh senantiasa menjadi istri yang setia, seia, sekata, sejalan. Sehingga ia boleh senantiasa diberikan hikmat Tuhan. Sehingga ia dapat membentuk keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan kesukacitaan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Pada hari ini Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan, tidak henti-hentinya keluarga di tempat ini boleh mengucap syukur. Usia yang ke-56 tahun yang boleh Nibe terima pada hari ini. Tuhan terus tambahkan hikmat, Tuhan terus berikan ia kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Dia boleh terus mengucap syukur atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya, atas apa yang Tuhan berikan, atas apa yang boleh ia terima, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga dengan Pak Sarkawi Hasibu di tempat ini. Tuhan juga memberkati keluarga Pak Sarkawi dan Ibu Nipet dalam setiap harapan, cita-cita ke depan, dalam setiap rancangan, dalam setiap sukacita yang terus ia nyatakan, ia serahkan dalam Tuhan. Ia boleh terima dan ia boleh menerima dengan pertolongan yang bersumber daripada Tuhan. Ketika dalam setiap pergumulan, dalam setiap beban berat, dalam masalah apapun yang boleh mereka alami, Pasar kami dan Ibu Nipe di tempat ini, Tuhan mampukan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus berserah, untuk terus senantiasa bahwa Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga dalam masalah apapun mereka tetap kuat teguh di dalam Tuhan semata-mata. Kami serahkan kehidupan Pak Sarkawi Hasibu dengan Ibu Nepe di tempat ini Tuhan. Bimbing, pelihara, atur kehidupan mereka. Tuhan nyatakan setiap kebaikan, kesukacitaan yang tidak pernah hilang di dalam keluarga rumah tangga mereka. Maka kami serahkan semua. Tuhan yang mengatur dan yang memimpin kehidupan mereka. Saat ini kami juga boleh bersyukur bahwa anak-anak dari Pak Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe boleh menggapai setiap harapan, boleh menerima setiap cita-cita yang ia dambakan dan inginkan. Secara khusus bagi Dokter Yohelia Tuhan, ia boleh lulus dengan baik dan sudah menerima setiap hal yang baik yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap studinya, dalam setiap harapannya, sehingga ia boleh menerima dengan baik dan dapat lulus, sehingga menjadi kebanggaan dan kesukacitaan bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, penjagaanmu, pemeliharaanmu tidak pernah berhenti bagi Dr. Yolio di tempat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau juga yang memberkati kehidupan, Engkau juga yang memelihara kehidupannya Tuhan. Rancangan damai sejahtera dalam kehidupannya tidak pernah berhenti. Maka Tuhan yang terus menghadirkan setiap hal yang baik dalam kehidupan keluarga mereka. Dokter Yolio boleh ditambahkan usia yang ke-35 tahun. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberikan setiap hal yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan. Usia yang boleh ia terima, pertambahan usia yang boleh ia miliki, yang hanya Tuhan nyatakan dan beri dalam kehidupan. Maka Tuhan terus menyatakan hikmat, sukacita dan sejahtera dalam pertambahan usia yang ke-35 tahun ini. Kami juga bersyukur dalam tangan dan pemberian Tuhan, di mana Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe Tuhan boleh diberkati dengan kehadiran cucu-cucu terkasih di tempat ini. Dalam setiap kehadiran mereka boleh menerima sukacita
yang bersumber daripada Tuhan terlebih di tanggal 24 Agustus ulang tahun Peter Kasih Dilan yang ke-6 tahun Tuhan, dan juga Emily Renata Sidu Tuhan yang ke-4 tahun. Terima kasih Engkau menghadirkan cucu terkasih bagi Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe di tempat ini, sehingga dalam kehadiran mereka menjadikan kesukacitaan, menjadikan setiap hal membawa kebahagiaan dalam kehidupan Sarkawi dan Ibu Nipe di tempat ini. Ke depan cita-citanya boleh ia wujudkan karena Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi anak terkasih dari Pak Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe Tuhan, yaitu restu yang boleh ada bersama dengan mereka di tempat ini. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memampukan ia, Tuhan memelihara ia, menjaga ia, dan menuntun ia, sehingga ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang terus dengar-dengar akan firman Tuhan dan nasihat orang tua, sehingga menjadi kesukacitaan bagi Sarkawi dan Ibu Nipe di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga Pak Sarkawi Hasidu dan Ibu Nipe di tempat ini, juga boleh hadir bersama-sama keluarga besar mereka yang senantiasa dari Palangkaraya, dari Pujon, dari Kembanglahan, dari Sampit, dan lebih besar mereka yang dari Palangkaraya juga boleh hadir di tempat ini. Karena kesukacitaan, kebahagiaan yang boleh mereka terima, yang boleh mereka miliki, yang Tuhan beri bagi keluarga Sarkawi Hasidu dan Ibu Nipe di tempat ini. Maka kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini. Ketika mereka akan kembali nanti, Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurasa apapun, karena Tuhan yang memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Kami juga berdoa dalam kehidupan keluarga besar dari Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe. Tuhan tuntun dan berkati dan kehidupan keluarga mereka, usaha dan pekerjaan apapun yang dia lakukan dan kerjakan, dia boleh senantiasa menerima setiap hal yang baik dan bersumber daripada Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, ada banyak hal yang kami pinta bagi keluarga dalam rumah tangga. Kami percaya bahwa keluarga Pak Sarkawi Hasibu dan Ibu Nipe di tempat ini, Tuhan yang terus menghadirkan setiap hal yang baik. Tuhan juga terus menuntun mereka. Tuhan juga terus memberikan hikmat dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Anak-anak, cucu menantu Tuhan juga yang melingkupi mereka. Hal apapun yang mereka impikan, inginkan, semua boleh mereka dapati karena Tuhan yang memberikan, yang Tuhan nyatakan. Cucu-cucu terkasih juga Tuhan yang memeliharanya. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau melihat dan melihat keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Dalam hal apapun yang kami kerjakan, lakukan boleh berhasil dengan baik. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami itu. Dan Tuhan juga yang senantiasa menghadirkan setiap kedamaian dan kesukacitaan bagi keluarga kami. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat lingkungan pelayanan 4 Timothy Pelawa di tempat ini yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa bagi Pak Dito, kami mau berdoa bagi Pak Berdi Tuhan. Lihat kepada mereka, Tuhan pelihara dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Apapun sakit penyakit yang boleh mereka alami, maka jamaah dan kuasa Tuhan boleh menyembuhkan, sehingga mereka kembali sehat seperti setan dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menjaga dan melingkupi kami hari ini lepas hari, dan kami alaskan doa ini dengan doa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikudus sekarang, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Yesus. Berikan kami pada hari ini kan kami semuanya, dan ampuni dosa. Beri kami juga ampuni orang yang bersalah, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Bapa di surga, oleh karena kemurahan dan kasih setiamu Engkau memberkati kami ya Bapa, dan kiranya saat ini kami akan memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipergunakan
bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan melalui gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala
mendengarkan vokal group dari PHB. Dipersilakan.
Kita ada yang menerima berkat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kini arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan kami kembalikan kepada pengurus lingkungan. Liturgus yaitu Bapak Leonome, Diakon Leonome. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada yang mengumpul kolektan, Franklin dan juga Yakub. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan puji-pujian, yaitu dari lingkungan Kelapa 4, dari keluarga dan dari PHB, sehingga penuhlah sukacita kita bersama keluarga pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Ada satu informasi yang kami informasikan khususnya kepada pendeta diakon, bahwa selepas kita ibadah di sini, kita bersama-sama mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, yaitu Pak Terdi. Jadi selepas kita dari sini, kita kunjungan ke tempat Pak Terdi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga dan kami kembalikan. Ulang tahun, Kadar Wastu disilahkan juga Rino. Sambil bertepuk tangannya, kita merasakan sukacita dari keluarga di tempat ini. Saya mohon juga anak Bapak Sarmawi beserta cucu-cucunya disilakan untuk maju ke depan. Silakan Mina untuk menyuapkan ulang tahunnya kepada Bapak Sarmawi, kepada anak terkasih dan juga
Mohon dengan hormat Bapak Pendeta tadi yang bertugas, dan barangkali ada pendeta-pendeta lain yang hadir di sini juga dimohon maju ke depan. Silakan. Tadi ada melihat Ibu Pendeta Setia Arianti. Ya, pendeta yang cantik juga Ibu Susi. Siapa lagi? Pokoknya yang ada hadir silakan maju ke depan. Ya, Ibu Yeyen. Ibu Pendeta Yeyen. Ibu Pendeta Mahdaleni. Masih ada lagi? Baik, makasih. Pak Harno, kolektor. Ya, tuh. Ya Pak, silakan Pak. Penghargaan buat Bunda Marta Ikat hadir malam ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Silahkan maju ke depan. Bisa? Iya. 2, 3. Sip. Tes. Baik, makasih. Berdoa. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sungguh luar biasa sukacita yang boleh kami rasakan dalam kebersamaan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan sukacita
yang boleh Tuhan percayakan bagi keluarga ini. Sehingga dalam syukur sukacitanya mereka berbagi berkat dengan menyediakan makanan dan minuman. Diberkati makanan dan minuman ini Tuhan, sehingga boleh menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi tubuh setiap kami yang menikmatinya. Dengan sehat kuat kami dapat melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kesehatan kekuatan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkat Tuhan senantiasa dipercayakan atas keluarga di tempat ini melewati setiap pekerjaan, pelayanan, dan karya yang mereka lakukan. Berkat Tuhan juga dipercayakan atas setiap kami yang mengucap syukur dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin.